Kalau saya mau tanya, di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini, itu ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini negeri tauhid. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat seru sekalian alam yang menjangkau seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah 2018 Masehi yang kali ini mengambil tema Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW, menebar cinta, menjalin ukhuwah, oleh ulama muda Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, jajaran Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Panglima, dan seluruh jajaran pemerintah Republik Indonesia, tamu undangan, para alim, para ulama yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai sebuah upaya untuk mengingat bahwa alhamdulillah kita ini menjadi manusia yang bisa menemukan seorang Nabi. Ada Nabi yang orang-orang tidak bisa menemukannya. Nah, kita ini di negeri yang sangat jauh masih menemukan seorang Nabi. Afrika tidak lebih jauh dari Arab. Eropa tidak lebih jauh dari Arab. Tapi kita sejauh ini alhamdulillah masih kebagian agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini sudah tempat yang sangat jauh. Naik pesawat ke Makkah ini sudah 9 jam. Nah, kita masih kebagian. Maka kita bersyukur kita masih kebagian walaupun bagiannya ada yang tidak terlalu banyak. Al-Quran 30 juz. Sampai di sini ada yang cuman kebagian Yasin. Alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian Kulhu. Alhamdulillah. Ada yang cuman kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita syukuri. Sholat demikian banyak diajarkan Rasulullah, alhamdulillah kita masih kebagian. Walaupun ada yang cuman kebagian setahun sekali hari raya. Walaupun ada yang cuman kebagian seminggu sekali Jumatan. Bahkan ada yang senangnya baru maghrib tok. Alhamdulillah. Hadis demikian banyak, alhamdulillah kita masih kebagian. Walaupun hanya ada yang kebagian satu dan yang satu kebagian kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar, yang satu kebagian innamal a'malu bin niat. Alhamdulillah. Doa yang sebegitu banyak, alhamdulillah kita masih kebagian. Walaupun hanya 2, ada yang kebagian doa makan sama doa ke kamar mandi. Ini alhamdulillah, ini tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi nabi yang paling terakhir. Dan nabi yang paling terakhir ini
adalah nabi yang punya jangkauan ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam. Nabi Adam menjadi nabi mengurus satu keluarga. Itu saja ribetnya sudah luar biasa. Antara Habil sama Qabil. Nabi Nuh menjadi nabi, jangkauannya satu kaum. Itu aja ribetnya udah luar biasa. Nabi Ibrahim satu bangsa. Itu aja ribetnya sudah luar biasa. Makanya dibekali oleh Allah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nabi Musa, nabi yang ngurus satu negara, negara Mesir. Itu saja Allah membekali Nabi Musa dengan bekal-bekal yang luar biasa. Punya tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Punya tongkat dilemparkan, bisa jadi naga. Punya tongkat dipukulkan ke laut menjadi jalan tol. Makanya kalau Pak Jokowi menemukan tongkat itu, kayaknya tidak terlalu sulit untuk membangun jalan tol di Indonesia. Nabi-nabi Allah diutus. Ada Nabi Daud diutus mengurusi satu negara. Tapi punya kemampuan yang luar biasa. Tangan masuk tanah, keluar menjadi logam. Bisa dijadikan pedang, bisa juga dijadikan baju. Nabi Sulaiman, jangkauannya satu negara. Kelebihannya luar biasa. Nabi Sulaiman mampu membangun sebuah kota besar menggunakan tenaga jin. Bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, bahkan angin pun bisa diajak berbicara. Nabi Isa alaihissalam, jangkauannya satu negara, satu bangsa sekitar Romawi, akan tetapi kemampuannya luar biasa. Manusia yang buta dipegang matanya bisa melek kembali. Orang mati bahkan bisa dibangunkan. Wih, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman yang jangkauannya bukan lagi jangkauan jangkauan negara, bukan lagi jangkauan satu bangsa, tapi Nabi Muhammad punya jangkauan menjadi nabi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ini perbedaan nabi-nabi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi ketika manusia sudah menjadi bangsa-bangsa, menjadi suku-suku, dan itu harus dijangkau semuanya. Makanya dari situlah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Kenapa tidak lahir di Bogor? Kenapa juga tidak lahir di Cina, tapi lahir di Makkah? Karena Makkah adalah guidance. Makkah adalah awal di mana manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Makkah ada monumen paling tua di muka bumi yang Allah sebut sebagai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Di situ dibangun bangunan tua. Bangunan tertua, bahkan ada yang mengkaji itu sesungguhnya adalah petilasan pertama ketika Nabi Adam turun ke muka bumi. Memberikan tanda di situ agar manusia punya guidance kalau harus kembali kepada Allah. Dan di Makkah pula terjadinya pertukaran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang paling tersembunyi antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan itu diabadikan oleh Allah dengan sebuah tugu yang sangat dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Dan dari situ kemudian manusia menjadi beranak pinak. Manusia menjadi bangsa, menjadi suku yang tetap di Arab. Kita bisa lihat dengan wajah yang tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi sipit dengan pipi yang agak tembem kayak bakpao. Kemudian yang pindah ke Afrika berubah menjadi hitam gosong. Yang bisa kita lihat hitam kulitnya. Nah yang ke Indonesia berubah jadi seperti kita. Kecil-kecil, pesek-pesek. Ya, seperti inilah. Nah ini semua akan dijangkau dalam konsep rahmatan lil alamin. Nah manusia ketika berpindah-pindah, guidance itu hilang. Maka Allah kemudian mengutus seorang nabi untuk mencari guidance itu. Diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk menemukan itu. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim ditemani oleh putranya namanya Ismail dan istrinya namanya Hajar menemukan kembali situs di mana manusia harus kembali kepada Allah. Situs itu dibangun ulang sama Nabi Ibrahim dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka karena Nabi Ibrahim menemukan guidance itu, Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang menyebut Ibrahim, ada yang menyebut Abraham, bahkan ada yang menyebut sebagai Brahma. Walaupun ini butuh penelitian yang sangat luar biasa mendalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya simbol yang kemudian diduplikasi oleh seluruh manusia di muka bumi. Di India ada simbol yang mirip dengan simbol yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ini butuh kajian mendalam dan ini mesti saya sampaikan dalam sebuah forum kenegaraan seperti ini. Karena ini yang akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam mengenal Ka'bah, sebuah batu dengan tengah yang tidak ada isinya apa-apa, kosong. Di India ada bangunan yang sama, batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah, namanya stupa. Di Islam ada namanya Jabal Rahmah, sebuah tugu batu. Kemudian di India dikenal ada yang namanya Linggayoni. Ada air yang namanya Zam-Zam. Kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna. Ada perjalanan suci dengan kain selempang. Di sini ada berwarna putih, di sana ada berwarna kuning. Selesai perjalanan suci, ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut. Yang di sini tahallul, yang di sana digundul. Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah. Yang di sini ada kurban, yang di sana ada gadri. Dan kalau sudah bersujud, meninggalkan hitam 2, yang di sini 2, yang di sana 8. Ini butuh kajian yang sangat mendalam bahwa ini adalah awal dari yang namanya millata Ibrahim. Kemudian guidance itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal. Diteruskan oleh 2 putranya, yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ishak. Dan guidance itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel, yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Guidance ini bergeser. Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali, ini harus dikembalikan kepada guidance awal, kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Makkah. Makkah adalah kunci di mana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah. Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir. Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit. Dan Rasulullah ditunjukkan di mana jejak para pendahulunya. Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertanya. Kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu, Pak Presiden ya. Kayak atau gitu. Aku ini sebagai nabi terakhir. Tapi umat-umat nabi yang sebelum aku bertanya, apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah, kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku, namanya Jabal Rahmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Mail, kakek Ismail di sebelah mana? Kakekmu Ismail di sebelah situ, kamu kasih tanda. Itulah yang disebut Khijir Ismail. Lah kalau nenekku Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar cari airnya di sebelah situ. Itu yang satu namanya Sofa, yang satu Marwah. Lah penjenengan melempari setan itu di sebelah mana? Sebelah situ. Nanti kamu kalau turun kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia. Itu Jamarat Ula, yang itu Wusfa, dan yang itu Aqobah. Nah sekarang kalau gitu yang dulu punya Ka'bah ini siapa? Itu kakekmu Adam. Mumpung orangnya masih di situ, kamu tanyalah. Bah, apa itu apa? Ka'bah itu dulu aku khawatir
Aku turun ke sini takut kehilangan jejakku. Ku kasih tanda dan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Kayak kalau bahasa kita, waduh kalau itu situku I love you ku sama nenekmu Hawa. I love you ku di situ. Pokoknya kalau kamu nanti turun jangan kamu lupakan. Kembalikan seluruh jejak kenabian. Rasul adalah khatamul anbiya wal mursalin dan jejak kenabian yang mengarahkan kepada Allah ada di Makkah dengan situs tertuanya adalah Ka'bah. Pemahaman tentang Rasulullah lahir di Mekah ini juga akhirnya menjadi kunci. Kunci apa? Kunci bagi kita semua bahwa kita bukan orang Makkah, kita orang Indonesia. Rasul di Makkah, Rasul ini lahir di Arab. Maka kemudian pelajaran Islam pertama didedikasikan untuk mengajari orang Arab agar kembali kepada Allah. Dan Rasul tidak pernah kemana-mana. Rasul mengajarkan Islam hanya sampai di kota Madinah. Setelah itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah meninggal. Nah, memahami Rasul yang lahir di Mekah adalah menjadi tonggak. Lantas bagaimana bisa Rasul yang ada di Makkah bisa sampai ke Indonesia ajarannya dan 90% penduduk Indonesia mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti bukan sesuatu yang mudah. Dalam bahasa Al-Quran, siratal mustaqim ada yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Dan inilah yang membuat kemudian kita dengan peringatan Maulid akan ada sesuatu yang bisa sangat menjadi refleksi dasar. Antara Makkah sama Madinah, antara Madinah sama Indonesia punya sejarah yang sangat panjang dan itu bukan datang dengan tiba-tiba. Rasulullah di sana mengajarkan orang-orang sana dengan gaya di sana. Rasulullah sangat terkenal ketika mengajarkan Islam. Rasul bukanlah orang yang keras, Rasul juga bukan orang yang membabi buta. Rasul dijelaskan anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul begitu berharap bagaimana umat ini kembali kepada Allah. Maka Rasul punya sistem pembelajaran kepada umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang sederhana. Ada yang pintar kelasnya Sayyidina Ali, diajarkan dengan cara standar orang pintar. Ya Ali, kamu sholat Ali. Iya ya Rasul. Yang khusyuk, ya. Nanti kalau kamu khusyuk, kamu akan saya kasih serbanku yang hijau atau yang merah, terserah kamu pilih yang mana. Sayyidina Ali sholat, selesai sholat langsung menyatakan yang hijau ya Rasulullah. Pasti kamu gak khusyuk karena kamu menginginkan yang hijau. Ulangi lagi dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali ketika sholat dipanah kakinya tidak kerasa. Setelah itu Rasulullah mengimami sholat orang-orang dengan kelas-kelas kayak Sayyidina Ali. Tapi bagi kelas yang kedua menjadi masalah. Kelas pertama ketika Rasulullah sholat, di belakangnya langsung sama-sama mengikuti Rasulullah dhahiran wa batinan dengan badan dan dengan hati. Tapi yang belakang bermasalah karena mereka punya kebiasaan ratusan tahun bahkan ribuan tahun menyembah berhala. Ada wujudnya dan ada namanya serta bentuknya beda-beda. Maka Rasul ditanya, bagaimana ya Rasul yang belakang tidak bisa? Maka Rasul minta sama Allah, ya Allah yang depan bisa, yang belakang tidak bisa. Ya sudah, akhirnya diajari sama Allah. Allah cukup mengajarkan, u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi kalau kau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Maka kemudian para sahabat yang di belakang, yang tidak sekelas Sayyidina Ali ketika sholat cuma Allahu Akbar, matanya tidak boleh terpejam. Karena apa? Harus mencari Allah. Ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah. Maka dilihat kemana. Akhirnya tidak terlalu susah yang di belakang. Tapi ketika engkau lihat kemanapun Allah kamu gak lihat, kamu cukup yakin bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Maka sholat menjadi mudah bagi orang yang tidak sekelas Sayyidina Ali. Sholat boleh melihat apa saja. Bahkan boleh mendengarkan suara bakso. Bahkan boleh melihat sarung yang bolong.
Tapi tidak boleh, karena harus ingat bahwa sedang dilihat Allah, maka tidak boleh pesen bakso 2 mangkok, itu tidak boleh. 2 mangkok tidak boleh. Nah akhirnya yang depan yang pinter bisa sholat, yang belakang bisa sholat. Bahkan ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang berbeda, Rasulullah lagi ngajar ngaji, tiba-tiba dari belakang ada yang teriak, mat, mat, mat. Ini sesuatu yang tidak lazim waktu itu. Karena apa? Semua dilarang menyebut Rasulullah dengan sebutan mat atau Muhammad. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Akan tetapi ada sahabat, mat, mat. Sahabat Umar sudah marah. Ini orang dari mana? Gak punya sopan santun sama sekali. Rasulullah cuma udah paling dia dari kampung. Suruh masuk, suruh masuk. Akhirnya begitu suruh masuk ke dalam masjid, bukannya apa-apa, bilang, mat, apa? Aku pengen kencing. Ya sudah, kencing lah. Disuruh cari toilet, ternyata nggak cari toilet, malah kencing di dalam masjid. Sayyidina Umar sudah nggak tahan melihat kelakuan seperti ini. Maka kemudian tariklah pedang Sayyidina Umar. Mau dipenggal ini kepalanya. Rasulullah cuma mengatakan, Umar jangan. Begini-begini juga umatku. Ini datang dari kampung yang sangat jauh. Di kampungnya memang terbiasa. Kalau kencing sembarangan. Ada bantrek juga dikencingi. Ada selokan dikencingi, gini-gini juga umatku, gini-gini juga santriku, tapi ini santri dari Bogor. Ibaratnya gitu. Dan itu akhirnya diabadikan oleh Allah. Wajah amin aqsal Madinah. Datang seorang dari pelosok. Kalau Allah sudah menggunakan bahasa aqsa, itu artinya adalah jauh, yang sangat jauh. Kalau dalam bahasanya Bapak Presiden, namanya Jabal Kat. Tidak tahu entah di mana. Kalau jauh gitu aja. Baik. Rasulullah yang diopeni macam-macam. Ada yang senangannya tidur di masjid, tapi ibadahnya bolong-bolong. Kalau Rasulullah datang, dia langsung bangun pertama kali, salaman, cup, tidur lagi. Ini ada di zaman Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah digandoli, Pak Presiden. Digandoli gini. Kemudian bertanya, ya Rasul, apa? Kapan kiamat itu? Kamu itu jangan tanya kiamat. Kayak kiamat itu pakai ibadah, pakai bekal. Kamu tak lihat cuma tidur tok, suluman salaman. Bekalmu apa? Bekalku bukan itu ya Rasul. Kenapa? Cinta sama engkau ya Rasul. Cinta tok. Gak jalan? Enggak ya Rasul. Cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Akhirnya sudah, kalau kau cinta aku. Rasul pergi. Ketika Rasul pergi, digandoli lagi. Ya Rasul, ada apa lagi? Aku sudah jujur sama engkau ya Rasul. Ada apa? Aku kan cinta sama engkau. Engkau cinta sama aku ya Rasul? Ya iya, wong kamu cinta sama aku ya cinta sama engkau. Nah kalau gitu ceritanya Rasul kan, kalau cinta sama aku ini yang penting. Orang cinta kan gak mungkin tega meninggalkan kekasihnya di neraka. Makanya Rasul pasti gak tega besok kalau cinta sama aku meninggalkan aku di neraka. Iya, nanti kamu tak ajak ke surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Asbabul wurudnya hadis itu adalah itu. Kemudian saking senengnya dia lari, yes gitu, lari. Begitu dia lari, Sayyidina Abu Bakar datang tergopoh-gopoh. Ya Rasul, bener gak yang tadi itu cinta tok masuk surga? Iya ya Abu Bakar. Cinta tok ya Rasul? Iya. Maka Sayyidina Abu Bakar, dia cinta tok akan dibawa Rasul ke surga. Kayaknya aku lebih mungkin ini. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan. Kayaknya aku ini lebih mungkin. Sayyidina Abu Bakar langsung joget ini, iya muter sampai jubahnya terangkat. Inilah yang akhirnya jadi manhaj torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi yang dikenal dengan torekoh Maulawiyah, yang sekarang dikenal dengan nama Tari Sufi. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika Makkah geger gara-gara ada apa? Ada orang tawaf dari kampung, saking bodohnya. Dia tawaf cuma dengan satu kalimat, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat bingung, ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat ya Rasul. Sesat bagaimana? Ini ada orang dari pagi tawaf, cuman ya Karim, ya Karim. Maka Rasulullah mengikuti, ini bener gak? Ada beneran. Diikuti Rasulullah dari belakang, ada ya Karim, ya Karim. Lama-lama Rasul mengikuti orang ini. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa? Rasul gak tahan, mengikuti juga. Ya Karim, ya Karim.
Orang ini marah dan siapa di belakangku yang berani menirukan aku. Awas tak banting orang ini nanti. Aku pukul. Ternyata apa, orang ini gak tahan, akhirnya balik ke belakang. Rasul dipegang, dipiting begini. Kamu ya yang menirukan aku. Ya Karim ya. Awas kamu. Tak adukan sama nabiku. Tak adukan sama kekasihku kamu. Rasul merasa Nabi bertanya. Mas atau Bang. Terus nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibni Abdillah. Kamu pernah ketemu? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Begitu dia bilang, dia menyatakan bahwa dia adalah umat Rasulullah. Rasulullah semadek, ya Allah, tak kira umat siapa. Ternyata ini umatku juga. Rasul sedih dan terharu. Rasul menangis. Sedih Rasul, ya Allah, ada umat yang begitu cinta tapi nggak pernah ketemu sama aku. Maka begitu lihat Rasul menangis, orang ini semakin bersemangat. Nah, gitu aja nangis. Tadi nirukan ya Karim. Akhirnya apa? Ya Allah, Rasul menangis, aras berguncang. Kemudian malaikat Jibril turun, ya Muhammad, kenapa engkau menang? Dibanting orang ini kamu. Enggak ya Jibril, jangan salah paham. Orang ini tadi tawaf ya Karim menggemparkan masyarakatku. Aku ikuti, ternyata benar ada dan aku nggak kuat, aku tirukan. Dia marah dan inilah kejadiannya. Aku dibanting sama dia. Dan aku mau dibilang sama nabinya, sama kekasihnya. Lah aku tanya, nabimu siapa? Muhammad. Muhammad kan aku sendiri, Bril. Berarti ini umatku. Aku terharu, sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini. Ibaratnya orang ini. Ya sudah, kamu ngaku saja. Kalau engkau Rasul Muhammad, akhirnya, Mas, udah pernah ketemu Rasul? Belum. Nanti kamu tak banting di sana. Mas, Muhammad itu aku, Rasul itu aku. Hah? Engkau Muhammad Rasul? Nangis orang ini. Nabi dipeluk sambil menangis. Ya Rasul, aku belum pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Tapi aku iman sama engkau. Dan di kampungku yang paling pintar cuman aku ya Rasul. Kita makan doanya ya Karim. Kita apa doanya ya Karim ya Rasul. Tolong ya Rasul, karena ini kami bodoh dari kampung, kami gak ngerti apa-apa. Tolong ajaklah aku ke surgamu kalau engkau masuk surga ya Rasul. Iya, nanti kamu bareng sama-sama nangis. Saking senengnya orang ini lantas berjoget, iya gitu. Saking senengnya mau diajak Rasul ke surga. Malaikat Jibril dibilang sama Allah. Jibril bilang itu, walaupun orang itu nanti diajak Muhammad masuk surga, katakan padanya, dosanya tetap kuhitung. Malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, ya Mas, Allah barusan berfirman lewat Jibril, walaupun engkau nanti kuajak masuk surga, tapi dosamu tetap dihitung sama Allah. Orang ini kaget juga enggak ada perubahan apa-apa, cuman melotot aja. Apa ya Rasul? Dosaku mau dihitung sama Allah. Suruh ngitung. Enggak takut aku. Suruh ngitung aja kalau dosaku mau dihitung sama Allah. Enggak takut aku. Tapi hati-hati, kalau dosaku sampai dihitung sama Allah, Allah tak ajak hitung-hitungan sama aku. Loh, kok Allah kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Akan kuhitung seberapa besar dosaku, akan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, nggak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, nggak usah pakai gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun, gini aja dihitung. Di zaman Rasul. Ini lu potret Rasul. Maka Rasulullah mampu menjadi rahmat bagi semuanya. Sehingga kemudian pelajaran Rasulullah yang tidak masuk akal waktu itu bisa diterima oleh sebuah kalangan yang sangat jauh dari peradaban. Maka kemudian Islam yang sulit diterima oleh orang di Arab waktu itu bisa diterima. Sulit bagi orang Arab menerima Islam. Orang Arab Tuhan ada patungnya, Islam mengajarkan Tuhan tidak ada patungnya. Di sana diajarkan banyak Tuhan, ini diajarkan Tuhan satu. Di sana tidak ada air, Islam mengajarkan toharo pakai air. Susah, diminum aja susah, pakai disuruh mandi. Padahal di sana orang mandi berbeda dengan kita. Kita jinabatnya sebulan sekali, sana bisa semalam 8 kali. Susah air disuruh pakai toharo pakai air. Sudah panas disuruh puasa, makanan susah disuruh zakat. Sudah gitu tawafilah yang paling sulit bagi orang Arab waktu itu. Orang Arab waktu itu sangat susah karena melihat perempuan itu begitu sesuatu yang sangat luar biasa. Lihat kaki sudah syahwat.
Tapi waktu itu Islam mengajarkan bagaimana ketika tawaf muka dibuka. Betapa syahwatnya sangat tinggi ketika muka dibuka. Dan pada saat yang sama seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan kain berjahit. Sehingga kalau mau berbuat jahil tinggal wes gitu. Itulah ujian terberat waktu itu. Dan itu susah dipahami oleh orang Arab. Makanya memahami Rasulullah itu tidak mudah. Makanya tidak mudah. Bagaimana seorang panglima perang kayak Sayyidina Umar bisa patuh sama orang yang tidak pernah berkelahi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar seorang konglomerat mau menuntun unta Rasulullah. Bagaimana seorang gadis 10 tahun bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Ceritanya bisa kita tahu, tapi suasana psikologisnya tidak pernah bisa kita tangkap. Nah inilah maka Islam berkembang. Kemudian Islam bergeser, orang-orang tahu, oh ini bagus, geser. Kemana? Geser ke Persia. Pertama dari Madinah, geser ke Persia. Di Persia penyembah api. Karena orang Persia nyembah api, kemudian ikut Islam. Raja Rustum bisanan sama Sayyidina Ali, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Masuk Islam, karena orang Majusi sebelumnya menyembah api dan masuk Islam. Nah, orang Majusi kalau nyembah api, ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Apinya ditaruh di atas Manaro. Maka begitu orang Persia masuk Islam, apinya dihilangkan, Manaronya ditaruh di depan masjid. Seluruh dunia Islam melihat Manaro kok bagus di depan masjid. Maka kemudian semua berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Jakarta bernama Menara. Tiangnya adalah tinggalan orang Majusi. Lah kemudian di situ terjadi peristiwa yang luar biasa. Setelah itu, sebelum sampai ke sini, terjadi peristiwa luar biasa. Pada tanggal 10 Asyura, seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura adalah bulan duka kaum muslimin dunia. Makanya orang Indonesia terutama di kampungnya Bapak Presiden menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Ekornya saja yang diambil. Karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja. Muhammad diambil mat, Asyura diambil Suro. Makanya di bulan Asyura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka di Jawa ada tradisi tidak mantu, tidak nikahkan anak itu karena bulan duka. Di Jogja ada yang namanya keliling beteng. Maksudnya di bulan Suro jangan terlalu banyak mulut, jaga mulut. Nah di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, kalau kebunnya keluar taiknya diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bulan duka, jangan bersolek. Dan biasanya bulan Asyura di Indonesia diikuti dengan santunan anak yatim. Nah inilah. Dan dari situ terus Islam bergerak, makanya monumen-monumen itu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergeser, punya anak Sayyid Muhammad Baqir, menjauh punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, menjauh diteruskan sama Sayyid Ali Uraiti, menjauh diteruskan sama namanya Sayyid Muhammad, diteruskan Sayyid Ubaidillah, teruskan Sayyid Isa Naqib, diteruskan sama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, diteruskan namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, teruskan putranya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, teruskan namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, dan punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara di pedalaman, yang kemudian karena turunnya di Jawa, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, orang Jawa punya Hono Coroko, maka kemudian di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Dan disitulah kemudian Islam ketemu dengan kebudayaan peradaban Nusantara. Nah inilah tonggak Makkah ini yang akhirnya menjadi penjelasan, oh ternyata Makkah sini geser di sini. Dan kemudian kita diingatkan bahwa Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Said Ibrahim pindah Palang Tuban sana, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah ini yang kemudian bangun peradaban baru di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro punya murid namanya Samsuddin pindah Jawa Barat, dikenal dengan nama Syekh Kuro, punya murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah inilah baru kita kemudian menemukan titik sini. Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya inilah yang akhirnya kemudian menjadi penjelasan. Lantas bagaimana kita mengikuti Rasulullah di tempat yang jauh ini? Rasulullah memberikan garis namanya ahli sunnah wal jamaah.
Bahwa Rasulullah yang diajar pertama wal jamaahnya bernama sahabat. Wal jamaahnya sahabat generasi kedua namanya tabi'in. Tabi'in punya generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in. Dan kita ini adalah generasinya para ulama. Yang cara pembelajarannya sangat berbeda. Di Arab sana Rasulullah mengajarkan bagaimana makan dengan 3 jari. Masih bisa dijalankan sampai hari ini karena di sana masih kurma sama roti. Begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti, tapi sudah soto. Maka makan dengan 3 jari sudah bukan sesuatu yang mudah. Di sana kurban pakai unta, di sini tidak lahir unta, tapi lahir kerbau sama sapi. Karena terlahir kerbau sama sapi, maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta. Nanti ditangkap oleh polisi karena nyuri untanya Kebun Raya Bogor. Ini di sana pasti bisa pakai jenggot dengan utuh, tapi di sini rasnya adalah ras Mongoloid, sudah tidak punya jenggot. Inilah maka ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, sekarang ini tugas pemerintah karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu. Kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh. Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan. Di awal Rasulullah Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat hafal Quran. Orang hafal tidak perlu menulis. Saya hafal wajah istri saya, nggak pernah bawa fotonya kemana-mana. Karena saya hafal. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu. Jangan-jangan karena belum hafal. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Quran. Nulis Quran sahabat. Untuk apa? Untuk tabi'in yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabi'in mengajar bawahnya. Qurannya sahabat terlalu pinter, cuman lungki-lungki kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasi pertamanya hilang, titik-titik nggak cukup, maka dikasih fathah, kasroh, dhamma atau syakal, yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi yang baca Quran karena Islam rahmatan lil alamin, bukan lagi orang Arab semata. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keliru menjadi wadduhe. Ini. Nah, orang Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang, lakanud, keluarnya lakanui. Karena orang Padang kalau bilang Muhammad, Mahamme. Orang Sunda ketika baca alladzina, sebagian besar keluarnya alladzina. Begitu masuk ke Jawa, ketemu dengan huruf hono coroko. Alhamdu karena punyanya ko, gak punya huruf ha, maka alhamdu menjadi alkamdu, al-fatihah menjadi al-fatihah. Ini itu. Nah ini, orang kalau ngerti proses kodifikasi Quran pasti tahu. Ketika masuk ke semua negara pasti berbeda. Al-fatihah menjadi al-fatihah. Dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, kayak Al-Fatihah. Itu. Ya Hayyu ya Qayyum menjadi ya kayuku ya kayumu. Rabbil alamin kayaknya punya huruf ain, enggak punyanya ngo, keluarnya Rabbil ngalamin. Enggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Begitu dibaca orang Bali sangat susah karena orang Bali enggak bisa bilang tok, bilangnya tok. Maka siratal menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Islam berkembang ke semua negara dan berbeda. Ketika dibaca oleh orang Bugis, alaihim, keluarnya alaihing. Karena orang Bugis kalau bilang N jadi eng, kalau bilang eng jadi N. Makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang. Itu berasal dari Abdurrahman. Nah itulah makanya kemudian Islam bergerak. Nah lantas apa? Lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran. Dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Orang akan tahu. Nah ini generasinya para ulama. Dan yang paling besar yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan, tapi ingin saya sampaikan lagi biar kita tidak lupa. Ada perubahan besar ketika masuk ke tanah Nusantara.
Di mana waktu itu tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam. Kenapa? Ini bangsa sudah sangat beradab. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Tahun 1222 ke atas sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan Mongolia. Sebuah kekuatan internasional yang menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara, salah satu alat musiknya adalah gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dalam cerita-cerita besar, kita juga punya cerita besar yang sama. Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, orang Arab punya Sam'on, kita punya Bandung Bondowoso, kita punya Sangkuriang, kita punya si pahit lidah. Orang Sanya punya cerita Romeo Juliet, orang Arab punya cerita yang namanya Laila Majnun, kita punya cerita Andi-Andi Lumut, kita punya cerita, banyak sekali cerita cinta di Indonesia. Sana punya cerita namanya Kura-Kura Ninja, kita punya cerita Kancil Nyuriti. Sama saja, apa bedanya? Bahasa-bahasa kita juga bahasa-bahasa yang tidak bisa direndahkan. Orang Inggris bilang rice, orang Arab bilang rus, orang kita bilangnya macam-macam. Kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir. Kalau dibungkus namanya lontong pakai daun. Kalau dibungkus pakai namanya ketupat pakai janur. Kalau tidak dibungkus namanya nasi. Dicuri satu namanya sebutir nasi. Kalau diuplek-uplek namanya bubur. Pantatnya kosong namanya kerak atau intip. Sana cuma rice sama rus. Ini yang kita tidak boleh malu menjadi bangsa Indonesia. Semua yang kita miliki sama. Ini menandakan bahwa kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Berkasta-kasta, berbeda-beda. Maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara. Konsep besar apa? Diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama, saling menjaga. Diperkenalkan konsep besar namanya musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Raja dan hamba dihilangkan, diganti dengan ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengadaptasi kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama-ulama Indonesia. Hanya ulama Indonesia. Nah kenapa? Karena kita ini pilihannya berbeda. Pilihan bangsa yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Disinilah tempatnya. Arab tidak ditemukan bangsa yang berbeda. Mereka satu bangsa. Eropa satu bangsa. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara. Tapi disinilah ada satu-satunya tempat puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Makanya harus disatukan. Tidak ada lagi raja hamba yang adalah ra'iyah. Kalau sudah ra'iyah, tidak boleh lagi menyebut kafir. Kenapa? Karena kafir adalah orang yang menentang Allah dan memusuhi kaum muslimin. Kalau sudah hidup bersama, namanya dhimmi. Kalau sudah saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah. Maka ketika para ulama sudah menyebut kita dengan sebutan rakyat, jangan lagi kau turunkan derajat ra'iyah menjadi derajat kafir. Maka tidak ada lagi kata kafir di Indonesia. Karena sudah ra'iyah atau rakyat. Ini kenapa para ulama sepuh tidak ada yang menyebut kafir. Kemudian ra'iyah kalau berkumpul diajarkan bagaimana hidup bersama, berbahagialah, berbicaralah dengan baik-baik. Maka konsep yang ditawarkan adalah wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ra'iyah yang hidup bersama dan berbicara secara bersama disebut musyawarah. Kalimat wasyawirhum fil amri. Kemudian kalau bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, berbagilah, saling bertoleransi. Maka kemudian lahirlah konsep besar, konsepnya disebut tafassahu fil majalis, maka kemudian muncullah istilah majelis.
Dan ketika para ra'iyah mengangkat pemimpin, harus seluas cakrawala yang pernah diajarkan Allah. Wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukannya adalah bernama kursi. Ada kursi presiden, ada kursi DPR, ada kursi menteri. Karena daerah ini yang membangun adalah para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Kalau saya mau tanya, di mana negara dengan konsep dasar keagamaan Islam yang mampu membangun sebuah struktur negara hari ini, itu ada di Indonesia. Maka jangan kau sebut negeri ini negeri tauhid, karena ra'iyah, musyawarah, termasuk kursiyun, termasuk majelis, termasuk wilayah, bukan menjadi bahasa orang nongkrong, tapi ini adalah bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan inilah yang membuat kita, makanya insya Allah kita ini akhirnya alhamdulillah, kita akhirnya tahu, oh ternyata kita ini pengikut Rasulullah, tapi bukan pada pangkat sahabat, bukan pun pada pangkat tabi'in, tapi kita pengikut Rasulullah pada pangkat muridnya para ulama. Makanya biasa saja kadang di sini kayak gini, kita diajarkan bagaimana hidup bersama, karena kita wal jamaah Indonesia. Makanya Bapak Presiden waktu kecil pasti dengar orang di Jawa sana, kalau sholat duhur mestinya 11:30, Pak Pratik ya, itu bisa mundur sampai 1:30. Kenapa? Karena jamaahnya masih ada di sawah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil nunggu. Lantas pujian Robana, Robana, datang. Ada tombowati karena capek nunggu, ya pegel. Sampai ada diuruki ajang. Itu cara di sini. Terus sholat. Nah sholat di sini Allahu Akbar. Karena sinyalnya jauh, kita ini pemancar lokal. Biasa sinyalnya suka hilang kan, Allahu Akbar. Ada bakso gitu, ding ding, sinyalnya hilang. Bakso gitu. Nah ini Indonesia. Makanya karena sinyal yang hilang, habis itu para ulama mengajarkan, kalau kepalamu bocor seperti itu, nggak inget Allah, inget apa, udahlah kalau habis sholat ditambal, maka habis sholat ada zikir la ilallah. Nah sekarang ada yang protes, kenapa berzikir pakai gini-gini? Bukankah sahabat kalau zikir terdiam? Sahabat murid Rasulullah, terlalu dekat dengan Rasulullah, batinnya wusul kepada Allah sampai ke sana. Kalau wal jamaahnya ulama disuruh diam begini, tidur. Nah puasa juga sama. Orang Indonesia kalau puasa nggak terlalu khusyuk karena keluar rumah ada belimbing, ada jambu. Kalau di Arab keluar rumah ketemunya padang pasir lebih khusyuk. Maka di sini lebih sering disuruh tidur gitu. Dalilnya apa? Naumuso ibn ibadah. Nah kalau malam pakai doktek setelah itu halal halal. Haji juga sama, nggak bisa langsung ke sana Pak Presiden. Antrinya 25 tahun. Makanya orang sini capek nunggu. Daripada capek, nempelkan gambar Masjidil Haram. Ini Pak Menteri Agama. Biar tidak terlalu capek, biar agak seneng dikit, latihan dulu di alun-alun Bogor. Labbaik Allahumma hajjan. Ihramnya beneran, niatnya beneran, tapi Ka'bahnya triplek. Lah ini namanya mana sih Kak? Haji. Lah ini wal jamaahnya ini, dan ini ada di Indonesia. Ini akhirnya orang tahu pangkatnya dengan Maulid Rasul Mekah, kita Indonesia. Ada jarak yang sangat panjang, ada jarak waktu, ada jarak ruang. Nah ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana, fa insyaallah Islam di Indonesia akan tetap menjadi Islam yang ramah, Islam yang tidak kasar, Islam yang tidak gerasa-gerusu, mampu ngayomi seluruh manusia yang berbeda-beda, seperti Rasulullah yang anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin hari ini mesti dikaji ulang peralihan garis-garis besar haluan negara, karena sepertinya bangsa ini sudah tidak punya haluan yang mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jajaran Ketua MPR RI yang saya hormati, Pak Zul dan seluruh ketua yang hadir, para anggota, tamu undangan, para staf, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, yang ke-74 Majelis Permusyawaratan Rakyat berulang tahun malam hari ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pandangan kiai seperti saya ini adalah momentum besar, monumen besar persatuan bangsa Indonesia. Jadi MPR ini bukan sebagai sebuah nama yang datang dengan tiba-tiba, tapi nama ini adalah satu nama yang dipilih oleh para pendiri bangsa atas kesadaran bahwa kita ini punya puluhan bangsa, puluhan suku, berbeda agama, berbeda ras, dan memilih untuk menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan prestasi yang datang dengan tiba-tiba. Ini adalah sebuah prestasi yang sudah dipersiapkan betul oleh para pendiri bangsa dengan satu keyakinan bahwa bangsa ini dan anak bangsanya harus bersatu. Maka pilihan kalimat Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pilihan kalimat untuk mempersatukan itu semua. Negara bangsa ini atau nation state yang ada di Nusantara sebelumnya mengenal struktur yang lazim dimiliki oleh seluruh dunia. Apa? Yaitu sebuah kerajaan. Kerajaan adalah struktur yang sangat lama, mampu menjadi struktur yang mengatur dunia. Dan struktur ini adalah struktur di mana di situ ada raja dan di situ ada hamba. Di mana raja punya kekuasaan yang sangat mutlak dan hamba adalah harus mematuhi apapun kehendak para raja. Karena ini memang kedudukan yang ada dan lazim waktu itu. Akan tetapi ketika bangsa ini memilih untuk bersatu, maka harus ada jalan keluarnya. Bagaimana cara mempersatukan kedudukan di mana antar sesama manusia punya kedudukan yang sama dan saling bertanggung jawab untuk memimpin satu bentuk baru dari kesadaran bersama dalam bersatu antar bangsa. Maka pilihan pertama oleh pendiri bangsa adalah bagaimana mempersatukan itu. Hal ini mungkin karena dulu mayoritas Nusantara adalah kaum muslimin, maka pilihan pertama adalah mempersatukan dengan idiom-idiom Islam. Idiom itu diambil dari mana? Dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang memperkenalkan konsep hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Konsep itu disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kalian sama pemimpin adalah saling bertanggung jawab. Yang memimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin juga bertanggung jawab kepada yang memimpin. Dalam konsep itu dikenal dengan konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Mempersatukan antara raja dan hamba, antara kawulo dan gusti dalam kedudukan yang sama, maka memilih konsep besar namanya konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah ini dipilih dan diadaptasi menjadi bahasa Indonesia yang kemudian dibakukan menjadi bahasa rakyat. Jadi bahasa rakyat adalah bahasa yang akan mempersatukan antara raja dan hamba untuk saling bertanggung jawab.
Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama-ulama Indonesia. Ini prestasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dibakukan menjadi bahasa negara, yaitu rakyat. Dan rakyat ini akan menghapus perbedaan agama yang sebelumnya meruncing. Kenapa? Dalam konsep agama ada namanya konsep kafir. Konsep kafir adalah konsep saling menyerang antar agama. Islam mengenal orang yang menyerang Islam disebut kafir. Orang Nasrani yang mengenal konsep yang menyerang agamanya juga disebut kafir. Kenapa menggunakan bahasa yang sama? Karena dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, kafir ini menyerang. Akan tetapi kaum yang menyerang ini akan berhenti menjadi manusia yang saling mengasihi dalam kebersamaan. Hidup kebersamaan setelah menjadi saling menyerang, ini disebut dalam konsep dhimmi. Dhimmi adalah hidup bersama dan saling mengerti dalam satu bangsa. Dan dhimmi ini akan menjadi lebih baik ketika kemudian sudah saling bertanggung jawab yang satu dan yang lainnya. Konsep saling bertanggung jawab inilah yang kemudian menghasilkan bahasa ra'iyah dan diadaptasi menjadi bahasa rakyat. Makanya tidak ada lagi kafir di Indonesia karena rakyat Indonesia sudah disebut rakyat oleh para pendiri bangsa Indonesia. Maka jangan mengkafirkan orang Indonesia. Ini konsep besar. Nah, ra'iyah ini persatuan antar perbedaan anak bangsa. Ini akan mengambil satu keputusan hidup bersama. Keputusan hidup bersama harus dibicarakan. Membicarakan nasib bersama ada konsep besar di dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam segala macam urusan. Maka kalimat wasyawirhum fil amri ini diadaptasi untuk mempertemukan para ra'iyah membicarakan nasibnya. Maka kemudian ketika ra'iyah berkumpul untuk membicarakan nasibnya disebut dengan bahasa musyawarah dari sebuah ayat wasyawirhum fil amri. Maka konsep musyawarah adalah pembakuan dari bahasa agama yang ada di Indonesia untuk mempertemukan para ra'iyah. Jadi konsep ini menjadi konsep baku dan dilembagakan menjadi lembaga negara Republik Indonesia. Ini sebuah konsep besar. Dan ketika dalam musyawarah, dalam wasyawir fil amri, orang tidak boleh saling emosi, saling marah, harus saling bertoleransi, harus saling pengertian, saling berbagi dan saling menghormati. Konsep itu dikenal dalam bahasa agama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kemudian konsep tafassahu fil majalis, hidup dalam musyawarah yang saling mengerti dan bertanggung jawab, menghasilkan lembaga besar dalam lembaga yang namanya majelis. Rangkuman ra'iyah yang bermusyawarah dalam sebuah majelis, inilah yang akhirnya dikukuhkan dalam undang-undang menjadi Majelis Permusyawaratan Ra'iyah. Artinya apa? Nenek moyang kita sudah mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa masa depan yang mampu mengayomi puluhan bangsa, harus hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah konsep besar. Dan ketika dirubah menjadi ra'iyah, kita tidak pernah merasa marah. Yang hamba masih boleh bilang dirinya ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi, yang pukulun masih boleh bilang ulun. Inilah kehebatan bangsa Indonesia, mempersiapkan puluhan bangsa agar tetap bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka simbol-simbol kebersamaan ini ada di Indonesia. Makanya kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu yang bisa kita pahami dengan pikiran yang sederhana. Saya tadi sempat berbicara sebentar dengan Bapak Basyarah. Dan Bapak Basyarah ini di handphonenya ada gambar Bung Karno. Saya ini termasuk orang yang begitu menghargai Bung Karno. Kenapa? Bung Karno itu orang yang sangat berani. Dan beraninya luar biasa. Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia.
Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini orang yang paling nekat yang saya pernah kenal. Padahal Bung Karno waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Orang ngontrak kok berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kalau orang yang tidak berani atas nama NU Muhammadiyah, itu tidak berani. Lembaga, tapi atas nama bangsa Indonesia. Sudah begitu merdekanya pakai tempo lagi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau perempuan pakai mas kawin diutang dulu. Jadi dari sisi pengkajian kemerdekaan kita melihat ada sesuatu yang Bung Karno ini nggak bisa diikut secara nalar. Keberanian mengatakan atas nama bangsa Indonesia diikuti oleh siapa? Oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Sultan Kaharudin di Sumbawa, oleh para raja di Palembang, raja-raja. Ini nggak main-main kemerdekaan waktu itu. Bagaimana raja yang hidupnya sudah independen, punya kekuasaan, punya kekuatan, bahkan punya hamba, berani mengatakan saya ikut kemerdekaan Indonesia. Padahal dengan mengikuti kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Seluruh tanahnya diserahkan pada NKRI. Ketika Hamengkubuwono ke-9 menyatakan saya ikut menjadi Indonesia, artinya dari daerah Wonogiri perbatasan sampai Bagelen Purworejo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Raja Solo mengatakan saya ikut, maka Solo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Aceh ikut, saya bagian dari Aceh. Begitu Bali ikut, saya bagian dari NKRI, berarti negaranya bagian dari NKRI. Ini kemerdekaan yang luar biasa. Untung orang-orang di zaman kemerdekaan seperti itu. Coba kalau orang-orang sekarang tanahnya digusur 1 meter, dia akan ribut sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi. Seandainya orang ini hidup di zaman sekarang, pasti Indonesia tidak jadi merdeka. Indonesia merdeka dipersatukan, dari persatuannya penuh pertaruhan. Anak-anak milenial hanya mengenal merah putih seharga 50.000. Akan tetapi di zaman itu bendera merah putih adalah bendera yang minta darah dan minta nyawa. Sehingga ketika merah putih berdiri, dia adalah bagian dari simbol Sabang sampai Merauke. Dan sekarang merah putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini 30-an tahun di Makkah. Setiap hari membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, sehingga ketika pulang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya hafal 6 kitab hadis Kutubus Sittah, yang di situ ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Ketika pulang mendirikan Tebu Ireng, yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah setiap hari. Artinya tidak mungkin Kiai Hasyim membicarakan sesuatu di luar landasan Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika disodorkan, Kiai mau milih mana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, ataukah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Maka Kiai Hasyim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa dengan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini artinya kesadaran berbangsa menjadi lebih penting daripada kesadaran individu atau kesadaran kelompok. Menjadi sangat aneh dan sangat asing hari ini orang hafal 3 hadis meneriakkan tentang pergantian negara dengan landasan baru namanya khilafah. Seandainya orang ini hidup pada zaman itu, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Bung Karno hampir 20 tahun di Belanda. Bung Karno dipersiapkan oleh Belanda untuk take over kekuasaan di Indonesia karena Indonesia sudah tidak bisa dijajah dengan kekerasan, butuh penjajahan pengetahuan. Dan kebangkrutan Belanda setelah perang Diponegoro menghasilkan kesepakatan baru, inginnya Indonesia dijajah secara pengetahuan, maka Van de Venter mengusulkan kepada Wilhelmina. Van de Venter ini anggota Volksraad Belanda, mengusulkan pada Ratu Wilhelmina agar ada perjanjian penjajahan baru, maka anak Indonesia bisa sekolah dengan konsep besar namanya politik etis. Ketika dalam politik etis yang dipersiapkan adalah orang-orang yang akan menjadi priayi mengganti Belanda di Indonesia dalam struktur kekuasaan baru namanya kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi Bung Karno ketika melihat buku kecil
yang berjudul What is the Nation yang ditulis oleh Ernest Renan, terbersit aku juga punya sebuah bangsa. Maka kemudian ketika pulang tidak ikut Belanda, lebih memilih mendirikan dan membangun bangsa Indonesia. Sangat berbalik dengan orang sekarang, pergi ke Eropa, pengen pulang menjadi Eropa. Sangat berbalik dengan orang sekarang, pergi ke Arab, pulang pengen menjadi Arab. Bahkan umroh sekalipun begitu pulang pengen menjadi Arab. Sangat berbalik. Inilah kesadaran bangsa Indonesia. Makanya persiapan pembangunan bangsa ini memang dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang berbeda-beda. Dan hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan garis-garis besar haluan negara Republik Indonesia. Yang mungkin hari ini mesti dikaji ulang peralihan garis-garis besar haluan negara, karena sepertinya bangsa ini sudah tidak punya haluan yang mapan. Maaf, mungkin saya meminjam istilah ketua MPR. Mestinya yang menyampaikan seperti ini adalah ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, hari ini apa yang dipikirkan oleh nenek moyang kita terjadi, bahwa dunia sedang bergeser. Untuk apa? Untuk menata bangsanya masing-masing. Kenapa? Millennial killing everything. Millennial membunuh segalanya. Sekat antar bangsa dilebur oleh millennial. Anak Indonesia sekarang bisa 24 jam menggunakan bahasa Amerika, menggunakan bahasa Inggris. Tidak lagi menggunakan aku cinta padamu, tapi I love you. Dan itu tidak ada masalah. Anak Indonesia bisa makan spaghetti selama 24 jam. Bahkan bisa menjadi Itali daripada orang Itali. Orang-orang Indonesia bisa menggunakan jubah 24 jam. Bahkan orang Indonesia jubahnya lebih rapat daripada jubahnya orang Arab. Ibu-ibu boleh berjilbab seperti orang Arab. Bahkan jilbab Indonesia lebih ribet daripada jilbab Arab. Pakai ada yang miring-miring, ada yang ini. Tutup. Kita bisa menjadi apa saja. Anak-anak Indonesia bisa memainkan blues, bisa memainkan rock, bisa memainkan apa saja. Ini milenial, apa saja boleh. Tidak ada lagi yang bisa mencegah perbauran antar anak bangsa. Hari ini, malam hari ini, semua bangsa hadir di sini. Korea memang tidak hadir, tapi Samsungnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini mungkin Eropa tidak hadir di sini untuk memberikan ucapan terima kasih dan selamat pada MPR RI. Prancis tidak datang, tapi bedak dan parfumnya hadir malam hari ini di wajah ibu-ibu dan di wajah bapak-bapak. Ini bangsa tidak ada yang bisa mencegah. Rambut celipirnya orang Mohawk bisa dipakai anak Indonesia. Rambut miringnya anak Korea bisa dipakai anak Indonesia. Kita pakai WhatsApp, Eropa pakai WhatsApp. Orang Eropa pakai Facebook, kita pakai Facebook. Semua bisa dipakai dan kita bisa menjadi lebih dari siapapun. Hanya satu hari ini yang tidak bisa lepas dari identitas kita. Kemanapun kita pergi melampaui batas teritori, yang ditanya pertama adalah identitas bangsamu mana? Mana pasportmu? Artinya apa? Bahkan seorang presiden pun ditanya pasportnya mana? Artinya yang membedakan struktur manusia hari ini adalah dari bangsa mana dia berasal. Dan kita suka tidak suka berasal dari bangsa Indonesia. Perintah Allah tegas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kita harus pergi haji. Dan Saudi hanya memfasilitasi duyufur rahman. Ini perintah Allah, gak boleh dibantah. Bahkan kalau seandainya dibantah, kita akan melawan dengan jihad berdarah dengan Saudi. Tapi karena perintah itu walaupun perintah Allah, hari ini orang haji tetap ditanya, mana pasportmu dan mana visamu? Maka menjadi sangat aneh kalau tiba-tiba hari ini muncul anak-anak baru yang tidak lagi memahami kesadaran bangsanya, tapi berpikir dalam pikiran transnasional. Merasa bisa seperti Amerika, lupa bahwa kita masih bangsa Indonesia. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana. Dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Walaupun Lim Swee Leong ini orang yang paling kaya di sini dan di sini masih dicina-cinakan.
Akan tetapi ketika pergi ke Tiongkok tetap ditanya paspornya mana, dan ketika overstay di sana tetap akan ditanya mana perpanjangan tempat tinggalmu. Ini bangsa. Makanya kita tidak boleh lagi hari ini dengan sangat terpaksa saya harus sampaikan bahwa kita tidak boleh lagi main-main dalam urusan kebangsaan, karena ini adalah eranya, era pertahanan bangsa. Maka menjadi sangat menarik ketika orang-orang di Malaysia selama ini terlena mengambil konsep-konsep Islam yang sangat di luar konsep bangsa Malaysia, sehingga kemudian bangsa Malaysia menjadi pengekspor teroris di beberapa waktu. Ada Nurdin Top, ada apa. Kemudian mereka menerapkan sesuatu yang agak keras. Setelah itu mereka sadar betul kebangsaannya. Serahkan kembali nasib masa depan Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin diserahi bangsamu. Kamu tidak boleh lupa bahwa yang membangun bangsamu ada ras besar dari India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan anak kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka mengajarkan kebangsaan. Zaman Pak Harto, inilah yang dulu disebut aku cinta Indonesia, dan mungkin niatnya si unyil ala Indonesia. Hal itu mungkin sekarang tidak terjadi. Maka saya lihat yang di sebelah situ yang rambutnya agak panjang-panjang mungkin seniman. Pikirkanlah hal seperti ini. Kegagalan Amerika dalam operasi menumpas Saddam Hussein, dia tutup dengan film dengan film Hot Shot 1 sampai 2. Kegagalan dalam operasi terorisme, dia tutup dengan 12 Strong. Amerika sadar betul dia tidak punya spiritualitas sebagai negara urban. Sebagai negara urban dari Spanyol, negara urban dari Afrika, negara urban dari Inggris, dia tidak punya spiritual. Maka kemudian di Amerika meledaklah perbedaan antar friksi dalam agama. Akhirnya kemudian dipersatukan dalam sebuah konsep besar. Ada pastor yang agak sableng dikit namanya Gustavo Gutierrez mempertemukan antar agama itu. Lahirlah sebuah sistem teologi baru namanya teologi the liberation, yang akhirnya menghasilkan satu bentuk teologi pembebasan. Terhadap Cina, dia tidak mungkin bisa menghadang apa yang disebut spiritualitas Cina. Agar bangsa Amerika tidak malu ketika ngambil spiritualitas Cina, didului oleh bangsa Amerika, membuat American Shaolin, American Kungfu. Terhadap Jepang, dia bikinkan American Ninja dan American Samurai. Bahkan film Samurai terakhir pemimpinnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Orang Jepang tidak boleh antar anak bangsanya saling bantai, mengulang rezim restorasi Meiji dan rezim Tokugawa. Agar itu tidak terjadi, bangsa Jepang mengembalikan kepada cerita anak-anak namanya Samurai X dengan tokohnya Rouri Kenshin atau Shikenji Himura. Inilah cara mereka membangun bangsa. Ini era baru, ini era milenial. Era di mana kita bisa berselancar kepada seluruh dunia dalam waktu yang tidak terlalu jauh. 20 tahun yang lalu, generasi kita mau lihat Afrika mesti menunggu flora dan fauna. Tanpa flora dan fauna kita tidak bisa melihat Afrika. Itu pun harusnya nyetrum ke aki bagi yang di kampung. Kalau akinya habis, TV-nya mingkup ini. Sekarang orang ke Afrika, apa yang dia lakukan? Tinggal membuka handphonenya, tinggal ngetik di sini, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, bahkan yang lebih ekstrim bokong India keluar di sini. Ini dunia milenial. Itu dunia berapa puluh tahun yang lalu, di mana orang-orang tua di sini masih bisa merasakan nikmatnya rembulan, sehingga setiap rayuan tidak ada yang tidak terkait dengan rembulan. Wajahmu dek seperti purnama. Sekarang apa ada rayuan seperti itu bagi anak milenial? Tidak ada. Yang teringat adalah sipir penjara. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Ini dunia baru. Ini dunia baru. 20 tahun yang lalu tugas di Jakarta adalah menyakitkan. Karena menghasilkan bersihkan rindu antar kekasih. Yang di kampung merindukan kekasihnya yang di Jakarta. Dan setiap kerinduan harus diungkapkan dengan kata-kata. Yang pertama kali dilakukan adalah pergi ke toko kertas, cari kertas warnanya pink.
Dan baunya harus mawar, jangan sampai bau melati. Karena bau melati adalah bau kuburan. Tintanya harus biru, jangan sampai tinta warna merah. Putus. Milenial tidak lagi mengenal itu. Dulu kita tulis kerinduan kita, Dek, aku merindukanmu malam hari ini. Tugasku menjadi DPR cukup berat. Kenapa? Kita belum punya rumah dinas. Maka aku harus menuliskan sajak rindu malam hari ini untukmu. Berat rasanya. Bahkan setiap melihat bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Sakit. Ternyata rindu itu berat, maka jangan rindu. Setiap aku merindukanmu seperti ada berdarah dalam batinku. Sebagaimana kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu 20 tahun yang lalu. Kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi kupaksakan menulis sajak rindu di depan balkon rumah dinas. Karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dan jangan kau curiga, aku tidak mungkin bersama perempuan lain. Hanya kamu di hatiku. Anak milenial apakah mengenal itu? Tidak lagi. Maka anak milenial tidak pintar berkata-kata. Dia tunjuk poin. Ketika rindu tinggal miring. Tinggal dikirim, ditulisi mah. Ini anak milenial. Akibatnya apa? Tidak ada lagi yang harus menghantar surat. Maka negara harus menghapus departemen parpostel. Sekarang pos tidak lagi punya tugas mengantar surat, hanya mengantar paket yang itu pun kadang digantikan sama yang lain. Ini milenial. Nah, milenial ini menghasilkan pola pikir transnasional. Kenapa? Tidak ada lagi batas. Makanya orang kadang lupa. Semuanya pengen seperti apa. Satu hal yang sudah diselesaikan oleh bangsa ini, pengen diselesaikan oleh yang lain. Bangsa ini sudah menyelesaikan kebangsaannya dengan merah putih dan Pancasila. Masih ada yang mau menyelesaikan kebangsaan ini dengan khilafah dan bendera yang mereka sebut sebagai bendera tauhid. Padahal faham itu tidak mampu membebaskan Filistin untuk memerdekakan bangsanya. Ikhwanul Muslimin menjadi tren besar dalam sebuah agama akhir-akhir ini. Karena apa? Mampu merangkum perbedaan antar anak muda. Dan akan diadaptasi menjadi satu bentuk baru untuk memajukan Indonesia dalam perspektif ikhwan. Akan tetapi Ikhwanul Muslimin sendiri gagal memerdekakan Mesir sehingga terusir dari bangsanya. Apakah kita akan mengadaptasi sesuatu yang gagal di negaranya, dan kita sementara sudah mampu membangun bangsa dengan cara kita sendiri, cara Nusantara dan cara Indonesia. Dengan apa? Dengan Pancasila. Kita punya Pancasila. Dan Pancasila itu bukan dibikin oleh Bung Karno. Bung Karno menyatakan kalau kita membuat Pancasila, Pancasila tidak akan kuat. Tapi Pancasila digali dari asas dasar bangsa ini yang sudah ada. Ibaratnya Pancasila adalah mutiara yang digali dari tanah Nusantara. Dan itu adalah milik Indonesia. Dan hari ini bangsa ini menikmati. Kita punya puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini mesti kita pertahankan. Dan inilah tugas besar Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ini tidak bisa ditawar lagi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat berulang tahun buat Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan semoga bangsa ini terus maju di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.